Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabana 'anil adha. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan. Amalan sunnah mendapat pahala wajib, amalan wajib dilipat gandakan. Pada kesempatan yang baik ini mengambil judul Uswatun Hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Yang artinya sesungguhnya terdapat suri toladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk kita. Artinya bahwa kita ini harus atau senantiasa mengidolakan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, khusus di bulan suci Ramadan, bahwa contoh suri toladan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menempel pada para sahabat yang kita kenal, khalifah yang ada selama ini di zaman setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah ini adalah orang yang benar-benar gemblengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung. Walaupun tidak seperti zaman sekarang ada sekolah sampai terus sampai ke S3 dan profesor, tapi pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada. Kalau kita perhatikan khusus di bulan suci Ramadan ini, sahabat kita yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang yang dermawan. Beliau senantiasa mendermakan hartanya atau senantiasa bersedekah atau berinfak, khususnya di bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat, beliau pada bulan suci Ramadan menyumbangkan seluruh hartanya untuk Islam. Lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku telah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Maksudnya semuanya dipasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian ini,
ada dua pendapat bahwa kita kalau mau menyumbang atau menginfakkan atau mau sedekah harus diperhatikan untuk keluarganya, tidak semata-mata semuanya disumbangkan. Pada saat beliau menyumbangkan itu bukan berarti seluruhnya, beliau telah mendidik keluarganya dan telah tahu bahwa keluarganya semuanya telah mandiri. Artinya tidak ada beban untuk dalam hal dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya dalam arti berikutnya yaitu bahwa pada bulan suci Ramadan ini kita jangan sungkan-sungkan untuk berinfak, bersedekah atau menyumbangkan hartanya untuk Islam, karena semua amalan akan dilipat gandakan dan menjadi berkah apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat yang terkenal dengan inspirasinya atau sahabat yang tangguh, sebagaimana inspirasi beliau yaitu disiplin yang tinggi dan juga sebagaimana kita melaksanakan qiyamul lail bersama-sama atau sholat tarawih yang terkenal. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, sholat tarawih itu atau sholat qiyamul lail itu sendiri-sendiri selama 3 hari pada bulan Ramadan. Setelah itu karena banyak pengikutnya, lalu beliau tidak datang lagi, tidak melakukan lagi di masjid. Dia melakukannya di rumah. Nah, dari situlah sahabat Umar bin Khattab luar biasa. Dia langsung punya inspirasi yang cemerlang, punya ide yang cemerlang, akhirnya dibentuklah sholat qiyamul lail bersama-sama seperti saat ini. Yang ketiga yaitu sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang kaya raya. Beliau senantiasa menginfakkan hartanya dan terkenal dengan dermawan. Pada suatu kisah di Madinah, pada saat itu kekurangan pangan. Artinya boleh dibilang susah untuk makan. Akan tetapi sahabat Utsman bin Affan langsung membeli seluruh makanan yang begitu banyak yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah itu dibagikannya kepada masyarakat atau pada umatnya di zaman itu. Dan itulah cerita yang luar biasa, karena di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan dan akan menjadi berkah harta yang kita keluarkan. Dan yang terakhir yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang yang terkenal bersahaja. Kehidupannya itu sangat sederhana. Makan saja beliau tuh menginginkan sama dengan orang-orang miskin, agar bisa merasakan sebagaimana kita puasa. Kita berpuasa tujuannya adalah agar kita mengenang kepada orang-orang yang sebawah kita, orang yang makannya boleh dibilang kena dihitung. Sekarang makan, besok tidak. Kalau kita bukan kena dihitung, kita hanya menahan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Suri toladan yang ada pada khalifah tersebut perlu kita contoh, dan itu adalah didikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini adalah terkenal disebut dengan bulan pendidikan, bulan madrasah, yang perlu kita camkan dan perlu kita ikuti agar setelah bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan apa yang ada pada di bulan suci Ramadan. Misalkan qiyamul lail, tilawah Quran, dan amal-amalan yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.